Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Rekan-rekan, pada saat ini baru saja terjadi perdebatan yang sangat sengit, di mana jubir PDI Perjuangan sepertinya sedikit blunder ini. Kalau dikatakan sih, saya rasa ini lupa briefing atau bagaimana. Niat hati memfitnah Pak Jokowi, memfitnah Pak Presiden Prabowo Subianto, namun ketika lupa briefing beginilah jadinya. Endingnya jadi membuat malu diri sendiri. Dan perdebatan ini sangat-sangat sengit karena memang melibatkan dua sudut pandang yang sangat-sangat bertentangan, terutama dalam pandangan politik. Pandangan politik seringkali memang menuaikan pro kontra serta tidak jarang menghadirkan atau melahirkan sebuah perdebatan yang sangat panas seperti yang kali ini kita akan saksikan, dan ini benar-benar dikuliti habis, diskakmat, benar-benar tidak berdaya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Pak Jokowi dalam hal ini sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia sempat dipitnah oleh kubu dari PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi memang menghendaki atau meminta KPK untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka dan meminta dirinya tidak dipecat. Tentu saja Pak Jokowi sangat geram, namun ternyata tak cuma Pak Jokowi. Mereka ini mencoba membangun fitnahan atau narasi kejam terhadap Pak Prabowo Subianto. Namun adanya perdebatan ini sekaligus membantah fitnahan itu semua dan mematahkan statement-statement sesat mereka kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Jokowi. Tanpa berlama-lama, langsung kita saksikan momen yang sangat-sangat epik tersebut. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Mbak Tiara, kalau kita melihat ini belum pernah Pak Jokowi itu segeram ini gitu. Reaksinya begini gitu ya? Reaksinya seperti ini gitu. Oke. Ini berarti ya sudah klimaksnya gitu. Karena sepengetahuan saya tidak ada yang namanya presiden ini diuak-uak ya, dicaci maki lah, dihina dan sebagainya itu seperti Pak Presiden mantan Presiden Jokowi ini gitu. Dan ini sampai sekarang pun masih seperti itu ya. Ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh saudara Deddy Sitorus itu tanggal 14 Desember ada yang datang utusan khusus dan kemudian sudah dijawab oleh Pak Jokowi, siapa itu? Tolong dibuka gitu. Ini selalu membuat suatu kegaduhan di negeri ini. Apakah ini mau pengalihan isu dari sekjen beliau yang sekarang menjadi menghadapi pengadilan, Mas Hasto itu gitu. Ya kalau dikaitkan dengan itu ya itulah namanya jauh panggang dari api gitu. Kasusnya Mas Hasto ya kasus secara hukum ya. Walaupun dikatakan ini saya ada tahanan politik. Di mana ada tahanan politik? Kalau ini kan kasusnya berhadapan dengan KPK gitu. Berarti kan ya diselesaikan lah. Kan itu akan terjawab nanti kan di pengadilan itu sendiri. Kenapa jangan dikaitkan lagi dengan ini? Wah ini Jokowi bermain seperti ini. Ya ada utusan khusus, jangan sampai Pak Jokowinya itu adalah dipecat ya. Ya kemudian dikaitkan itu Pak Hasto harus mundur gitu. Kalau enggak terjadi sesuatu lah misalnya Mas Hasto itu seperti itu. Ya tidak seperti itu gitu. Ya kalau saya sih dalam anak muda bilang katanya lebay banget loh. Lebay. Ya lebay banget loh kan gitu. Seperti itu. Tapi kan kalau kita melihat dan mengenal sosok Pak Jokowi begitu ya Bang ya, mulai dari beliau terpilih sebagai presiden di tahun 2014 begitu ya, sampai kemarin beliau purna tugas begitu ya. Ini kan sudah bisa dikatakan sudah terbiasa menerima kritikan-kritikan, dan juga ini bukan ungkapan yang pertama kali yang dilontarkan oleh PDI Perjuangan yang mungkin barangkali berseberangan dengan statement dari Pak Jokowi begitu ya. Mengapa yang kali ini yang begitu memunculkan reaksi geram, reaksi marah nampaknya, dan akan seakan tidak akan tinggal diam akan hal ini? Ya kalau kita lihat kan kalau kemarin beliau masih presiden gitu loh. Dia kan masih melihat ya menjagalah itunya. Sekarang kan dia bukan presiden lagi, rakyat biasa gitu. Kita kalau sudah rakyat biasa nih, oke lah kalau diri kita nggak apa-apa. Kalau terus keluarga kita diuak-uak gitu, difitnah seperti itu, pasti akan timbul lah sebagai kepala keluarga itu merasa kita ini, wah ini kenapa seperti ini? Saya kan sudah tidak lagi sebagai presiden kok masih seperti gini gitu. Ya ini saya sebagai mempunyai hak sebagai rakyat ya pasti akan saya perjuangkan untuk ini, apakah lewat hukum atau dengan lain sebagainya. Jelas itu. Baik, saya ke Mas Eno. Mas Eno, ternyata reaksi Pak Jokowi begitu serius dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus beberapa waktu lalu. Tanggapan Anda sendiri bagaimana?
Ya, makasih Mbak Tiara. Jadi karena tadi diingatkan juga oleh Bang Andi, ini sedang momen berbuka puasa dan ini di bulan puasa, maka sebaiknya kita semua sama-sama jaga emosi, jangan kemudian cepat tipis kesabaran, kita hati-hati dan pelan-pelan dulu dalam menyimak dan merespon apapun yang menjadi dinamika kita saat ini dengan kepala dingin. Kenapa begitu? Karena sebetulnya kalau kita mencermati apa yang menjadi statement Bang Deddy Sitorus, ini saya waktu itu juga kebetulan sedang tidak di Jakarta, jadi saya ikut dari rekaman YouTube. Nah, di situ kita bisa mendengar sebetulnya yang disampaikan oleh Bang Deddy itu sebenarnya jelas kok. Bahwa yang pertama adalah menjelang hari H keputusan partai yang memutuskan melakukan sanksi pemecatan kepada 27 kader partai, itu beberapa hari sebelumnya Pak Deddy Sitorus didatangi oleh seorang utusan dari siapa tidak disampaikan. Lalu di situ disampaikan bahwa orang itu mengatakan bahwa mengingatkan agar tidak melakukan beberapa hal-hal tertentu yang berkaitan dengan sepenuhnya kedaulatan partai. Soal sanksi, soal pemecatan, soal teguran atau apapun itu kan urusannya dengan organisasi internal PDI Perjuangan. Tetapi orang ini itu kemudian mengingatkan Pak Deddy Sitorus untuk tidak melakukan langkah-langkah tersebut. Sehingga dalam konteks ini, hal ini tentu saja menjadi suatu perhatian. Karena kenapa? Pertama, jangan pecat, kalau katanya Bang Deddy ya, jangan pecat Pak Jokowi. Lalu kemudian misalnya ada lagi Pak Sekjen Hasto Kristianto harus mundur. Itu kan pesan-pesannya seperti itu yang disampaikan oleh orang ini. Yang sampai sekarang juga belum tahu betul orang ini siapa, lalu utusannya ini yang mengutus siapa. Ini masih semuanya masih di ranah statement yang kemudian belum ada klarifikasi. Nah, dalam hal ini artinya tidak ada yang menuding Pak Jokowi secara langsung. Bahkan Bang Deddy sekalipun tidak menuding Pak Jokowi secara langsung. Tapi memang bahwa orang itu datang menemui Pak Deddy itu adalah pengalaman subjektif yang dialami oleh Bang Deddy. Dan secara politik itu buat Bang Deddy mengganggu. Bagi kedaulatan partai, bagi kedaulatan politik partai, bagi Bang Deddy sendiri. Dan setelah kita cross check, ternyata Bang Deddy sudah menyampaikan secara tertulis apa yang menjadi hasil pertemuan itu kepada partai, dan rasa-rasanya nanti di waktu yang tepat juga pasti akan beliau sampaikan kok ini orang ini siapa. Itu Mbak Tiara. Jadi sebenarnya Bang, kalau tadi memang kita dengar sama-sama Pak Jokowi ini meminta untuk dibongkar identitasnya, disebutkan namanya, ini internal partai dari PDI Perjuangan sendiri tidak semuanya mengetahui siapa sebenarnya sosok ini. Hanya Bang Deddy Sitorus saja. Pasti yang tahu adalah Bang Deddy Sitorus, dan itu sudah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan partai. Tapi tentu tidak untuk semua, karena ini suatu percakapan yang saya rasa menyangkut seorang figur penting yang kalau meminjam istilah Bang Deddy itu punya otoritas gitu, dan kemudian menyangkut hal yang sangat sensitif berkaitan dengan kedaulatan partai gitu. Nah, di dalam statement itu kan sebenarnya jelas ada utusan yang datang ke saya menyampaikan poin 1, 2, 3. Nah, utusannya dari mana, utusannya siapa kan tidak disampaikan loh. Maka sekarang kita jangan baper dulu, jangan kita marah-marah dan emosi dulu, santai saja. Ini masih bulan puasa, kita sama-sama tahan dan lebih baik mendengarkan dengan utuh apa yang menjadi statement sebelum kita menanggapi. Baik, gitu, saya meminta tanggapan dulu ke Bang Andi begitu ya, sebelum ke Bang Hensat nanti. Ternyata nggak mengarah ke Pak Jokowi juga kok, internal PDI Perjuangan juga nampaknya nggak menyasar ke satu pihak, terutama Pak Jokowi begitu. Ini bisa dikatakan nggak sih kalau jangan baper dulu deh, ini respon-respon dari mungkin relawan Jokowi atau mungkin juga Pak Jokowi sendiri, gimana ya, Bang? Itu kan kalau Mas udah katakan, saya juga nggak tahu tuh seperti apa gitu kan. Ya artinya kan nggak semua bahwa elit politik yang di PDIP itu mengetahui itu. Tapi kan kita bisa lihatlah dari statement-statement beberapa sebelumnya dan seterusnya itu selalu kok mengatakannya kayak ibaratnya ini musuh bersama itu Jokowi gitu loh. Ya kan semua kan diarahkan ke situ semua gitu. Ya itu hal yang biasa lah ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya sebagai seorang presiden dan mantan presiden pun ya berbeda pandangan dengan partainya itu biasa kan begitu. Habis manis sempat dibuang, ibaratnya seperti gitu kalau kata pepatah ya. Tapi pada intinya adalah apa yang dikatakan Mas Eno, ya saya setuju ya, kita cooling down lah, kita bulan puasa ini kita ayo sama-sama kita perkuat silaturahmi gitu kan ya. Ya kita fokus sama ibadah gitu. Ya udahlah, jangan ada fitnah-fitnah lagi kayak gitu loh. Ya kan? Ya kita fokus gitu loh. Ya Pak Jokowi juga nggak kemana-mana, kan sudah mengatakan siapa sih itu orangnya gitu loh. Saya juga
seperti siapa ini kayak teka-teki terus. Ibaratnya seperti ya dokumen yang dibawa ke Rusia itu jadi teka-teki juga kita sampai sekarang ini kan. Buka aja gitu loh. Dia udah ngatakan ke Pak Jokowi seperti itu. Mas Seno kalau tadi sebelum break kita ingat ya Bang Andi sempat mengatakan bahwa kalau bukan Pak Jokowi lantas siapa begitu kan? Kalau yang kita lihat belakangan ini yang kemudian sering berseteru, sering dimention oleh pihak PDI Perjuangan ini kan Pak Jokowi. Terus siapa dong kalau bukan Pak Jokowi? Ya, jadi kalau tadi semakin jelas ya kita mendengar sekilas pengulangan atas statementnya Pak Deddy Sitorus bahwa itu penyampaiannya adalah ada utusan yang datang. Nah, siapa yang mengutus itu bisa siapa saja kan. Tapi yang datang itu yang pasti menurut Pak Deddy adalah figur yang sangat otoritatif, punya kewenangan di dalam langkah-langkah penegakan situasi-situasi tertentu lah di negeri ini, punya kapasitas. Maka dalam hal itu sebenarnya siapa yang mengutus bisa siapa saja, dan yang pasti tentu bisa jadi orang yang sangat berpengaruh. Siapa itu? Nah, hari ini kan Pak Deddy masih belum menyampaikan siapanya. Tetapi orang yang berpengaruh di momen yang tapi tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi, bukan, Mas Seno? Bisa siapa saja. Nah, dan dalam konteks itu maka momen yang tepat, di momen yang tepat Pak Deddy Sitorus nanti akan menyampaikan siapa itu orang yang datang. Tetapi kita tidak bisa juga, Mbak Tiara, untuk melepas konteks statement itu disampaikan di saat apa. Kan statement itu disampaikan untuk mengilustrasikan bahwa dalam perjalanan panjang, rangkaian demi rangkaian peristiwa hingga akhirnya terjadi peristiwa pentersangkaan Sekjen Hasto Kristianto hingga kemudian akhirnya muaranya adalah ditahan. Itu ada terlalu banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sekitar itu. Banyak sekali bumbu-bumbu nuansa pertemuan-pertemuan utusan A, utusan B, utusan C yang bertemu dengan pimpinan partai untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu yang sudah di-spill sedikit. Tadi ada pesan-pesan di poin 1 sampai 3 semacam itu yang terus hadir gitu loh. Hadir terus gitu di antara situasi menjelang penangkapan Sekjen Hasto Kristianto. Dan buat kami itulah yang menjadi suatu ilustrasi bahwa kasus ini bukan hanya murni kasus hukum, tetapi adalah kasus yang sangat kental dengan politisasi hukum. Itu yang menjadi konteks dari kenapa statement itu disampaikan. Nah, atas siapa kemudian yang menyampaikan utusan itu, siapa yang melakukan, nah itu kan tidak disampaikan secara langsung oleh Pak Deddy Sitorus, dan memang bisa jadi betul sesuai yang hari ini kemudian Pak Jokowi merasa dirinya tertuduh, bisa juga orang lain gitu kan kita juga ingin menjaga juga jangan sampai GR gitu, seorang mantan presiden tidak kemudian sedang dirasani lalu kemudian merasa bahwa beliau, jangan sampai begitu juga loh nanti. Tetapi karena memang penyampaian itu betul yang disampaikan Bang Hensat, semacam ada twist, ada delay informasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Deddy lalu kemudian ditransferkan kepada Pak Jokowi melalui media, itu kemudian ada yang salah mengartikan bahwa Pak Deddy seakan-akan sedang menuduh Pak Jokowi secara langsung menyebut bahwa ini adalah utusan dari Pak Jokowi, padahal bukan begitu konteks peristiwanya. Dan sampai hari ini belum momen yang tepat untuk Pak Deddy Sitorus menyampaikan siapa utusan yang datang itu. Begitu Mbak Tiara. Artinya nanti akan tetap disampaikan siapa sosok yang kemudian ini mengirimkan utusan tersebut, Mas Seno? Ya, di waktu yang tepat nanti akan dibuka dan disampaikan. Oke, baik. Bang Andi, ini seperti apa? Nampaknya dari PDI Perjuangan juga masih tertutup begitu ya. Belum jelas kok sebenarnya siapa. Nah, kalau menanggapi bahwa itu sudah pasti Pak Jokowi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bang Andi tadi, nampaknya masih jauh begitu. Ini Bang, bagaimana? Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bisa lihat sih, statement-statementnya aja Bang Deddy Sitorus kan luar biasa. Di stasiun TV manapun dia mengatakan begitu kan. Jokowi yang dibalik semua. Kenapa kegaduhan itu kan sasaran tembak kan selalu kan Jokowi itu bicara itu. Kalau Mas Eno mengatakan itu ya memang dia sebagai juru bicara kan harus normatif menyampaikannya ya kan ya. Defending kan begitu. Tapi benar loh Bang. Itu nggak ada statement. Ada utusan Jokowi yang datang, emang nggak ada. Ya memang namanya ya. Tidak disebut eksplisit namanya kan gitu loh. Tapi kan statement bukan nama. Nggak ada statement yang menyatakan bahwa utusan Jokowi datang ke itu, nggak ada tuh utusan Jokowi itu. Utusan Jokowi. Jadi masih Mr. X lah ya ini 14 Desember kan dia kan mengatakan ada utusan. Okay. Ya. Ada utusan aja. Nggak ada utusan. Ya. Secara eksplisit kan dia menjelaskan. Tapi kan itu selalu di statement ya dari Sitorus loh. Di TV apa itu terbuka dia ngomong. Dia terbuka tuh ngomong. Ngomong gimana? Pokoknya Jokowi, kalau nggak Jokowi Mulyono lah, itulah dia selalu mengatakan itu.